Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan, dan dengarkan suara ini bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hatimu yang paling dalam. Sebab di ruang sunyi antara dua helaan, napas, di sanalah ruhmu mendengar. Di balik segala hiruk pikuk dunia, ada bagian dari dirimu yang tak pernah tua, tak pernah lelah, dan tak pernah bisa kau miliki sepenuhnya. Itulah ruhmu. Ia bukan milikmu. Ia adalah amanah dari langit yang suatu hari akan diminta kembali seutuhnya. Dalam video ini, kita tidak sekadar berbicara tentang hidup dan mati, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, hakikat keberadaanmu sebagai jiwa yang dititipkan. Maka mari kita menyusuri jejak makna, langkah demi langkah, dengan hati yang jujur dan terbuka. Jika sepanjang perjalanan ini ada satu kalimat yang menyentuh hatimu, tuliskanlah di kolom komentar sebagai pengingat, sebagai doa, atau mungkin sebagai cermin bagi saudara-saudaramu yang juga sedang mencari cahaya. Dan jika video ini memberi manfaat, sebarkanlah. Sebagaimana cahaya tak pernah meminta imbalan saat ia menerangi kegelapan. Bab 1. Ruh, cahaya yang tidak pernah kau ciptakan. Engkau hidup dalam tubuh yang dapat kau lihat, kau sentuh, kau beri makan, dan kau hiasi. Tapi sadarkah engkau bahwa ada sesuatu yang jauh lebih halus dari napasmu, lebih sunyi dari malam yang paling lengang, dan lebih tua dari detak jantung pertamamu? Itulah ruh. Ia bukan hasil jerih payahmu. Ia bukan ciptaan tanganmu. Ia bukan pencapaianmu. Ia adalah titipan dari langit yang kau terima tanpa negosiasi dan yang akan diambil kembali tanpa permisi. Ia tidak bisa kau beli, tidak bisa kau buat, dan tidak bisa kau kendalikan. Ruh bukanlah hak milik. Ia adalah amanah dari pemilik sejati yang menanamkannya dalam ragamu hanya untuk sementara waktu, agar engkau belajar mengenalnya lewat nyawa yang bukan milikmu. Seringkali manusia merasa dirinya penguasa atas dirinya sendiri. Ia mengklaim kehendaknya, pikirannya, bahkan batinnya, seolah semuanya bersumber dari dalam. Tapi semua itu hanya gema dari satu kebenaran yang lebih dalam, bahwa engkau tidak memiliki dirimu sendiri. Ruhmu bukanlah kekuatan yang engkau ciptakan, bukan pula energi yang engkau bangkitkan. Ia adalah ciptaan yang sangat halus, dan karena kehalusannya itulah ia tidak bisa disentuh, namun sangat bisa dirasakan. Ketika engkau termenung dalam diam dan dadamu terasa penuh oleh rasa yang tak bisa dijelaskan, itulah ruh sedang menyampaikan sesuatu. Tapi ia tidak bicara dengan suara, ia berbicara dengan rindu. Rindu kepada tempat asalnya, rindu kepada pemiliknya. Maka sungguh keliru jika engkau memandang ruh sebagai sesuatu yang bisa kau kuasai. Engkau bahkan tidak tahu kapan ia masuk ke dalam tubuhmu dan kapan ia akan keluar. Engkau tidak bisa memaksanya tinggal lebih lama dan engkau tidak bisa mengusirnya saat ia masih ditakdirkan tinggal. Engkau hanya menjadi wadah tempat persinggahan. Ruh tidak tunduk kepada ilmumu, tidak takut kepada ancamanmu, dan tidak peduli pada gelarmu. Ia hanya tunduk kepada kehendak Tuhan. Maka selama ia masih dititipkan padamu, rawatlah ia dengan hening. Jangan kau kotori dengan angkuh, karena tidak ada kebanggaan dalam memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Setiap kali engkau bersujud, sesungguhnya ruhmu sedang diberi kesempatan untuk kembali mengingat siapa pemiliknya. Sujud bukan sekadar gerakan tubuh, tapi panggilan batin. Ruh tidak butuh pengakuan dunia, tapi ia rindu kepada Tuhannya. Maka jangan remehkan bisikan lembut yang kadang muncul dalam sepi. Jangan padamkan rasa halus yang membuatmu ingin menangis tanpa sebab. Itu bukan kelemahan. Itu adalah ruh yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Dan jika engkau membuka pintu itu, engkau akan merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat dari nadi yang berdenyut di lehermu. Ruhmu bukan milikmu, namun melalui ruh itulah Tuhan mengajarkan kepadamu bagaimana rasanya hidup dengan makna. Ia memberimu kehidupan bukan supaya engkau merasa berkuasa, tapi supaya engkau tahu rasanya menggenggam sesuatu yang agung dengan penuh hormat. Ruh adalah cahaya, dan hanya cahaya yang tahu bagaimana jalan pulang ke sumbernya. Jangan merasa memiliki, cukup merasa diamanahi. Dan bagi yang menjaga amanah itu dengan taksim, Tuhan akan memberinya lebih dari sekadar hidup. Ia akan memberinya cahaya yang tidak pernah padam.
Bab 2, pemilik ruh, dia yang tidak terbatas oleh waktu. Sebelum bumi mengenal siang dan malam, sebelum manusia pertama membuka matanya, sebelum langit dan bintang-bintang ditabur di atas cakrawala, ruhmu telah dikenal olehnya. Ia tidak dilahirkan bersamaan dengan tubuhmu. Ruh adalah bagian dari perjanjian yang agung ketika Tuhan bertanya kepada seluruh ruh, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan kita semua menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami." Maka sejak saat itu, engkau bukan lagi sekadar makhluk biologis. Engkau adalah saksi. Saksi atas Tuhan yang telah menitipkan cahayanya ke dalam dirimu. Ruhmu adalah bukti bahwa engkau tidak asing baginya. Engkau pernah menghadapnya, bahkan sebelum engkau mengenal dunia. Tapi dunia begitu cepat membuatmu lupa. Ia membebanimu dengan rutinitas, memalingkan wajahmu dari langit, dan membuatmu sibuk dengan apa yang tampak di luar, sampai engkau lupa bahwa yang paling penting sedang menunggu di dalam. Padahal tak peduli seberapa jauh engkau menjauh, pemilik ruh itu tidak pernah meninggalkanmu. Ia lebih dekat dari pikiranmu sendiri, tapi ia tidak memaksa. Ia menunggu, dan ruhmu meski diam selalu merindukannya. Rindu itu yang kadang muncul saat malam begitu hening, saat hati tiba-tiba basah oleh kesadaran yang tak bisa dijelaskan. Jika engkau merasa kehilangan arah, sesungguhnya bukan arah luar yang hilang, tapi arah batinmu yang terlupa. Ruhmu tidak bisa dituntun dengan GPS, tapi ia selalu tahu jalan pulang. Dan jalan itu hanya bisa dilalui oleh hati yang lapang, oleh jiwa yang sudah berhenti mengaku-ngaku sebagai pemilik. Karena selama engkau merasa ruh ini milikmu, engkau akan menutup pintu kembalinya kepada Tuhan. Tapi saat engkau ikhlas menerima bahwa ruhmu hanya titipan, maka Tuhan akan mengantarmu pulang melalui cahayanya yang tak pernah padam. Tuhan tidak pernah menjauh, kitalah yang sibuk menjauh. Kita terlalu sibuk merencanakan masa depan, hingga lupa bahwa ruh kita tidak akan tinggal selamanya di dunia ini. Kita bangga dengan pencapaian, gelar, pujian, padahal ruh tidak pernah peduli pada itu semua. Ia hanya tenang jika dekat dengan pemiliknya. Maka saat hidupmu terasa hampa meski semua yang kau kejar telah kau miliki, itu tandanya ruhmu sedang memanggil. Bukan untuk dunia yang lebih besar, tapi untuk kembali mengenali siapa pemilik sejatimu. Karena yang menciptakan ruh bukan hanya maha kuasa, tapi juga maha menyayangi. Dan ruhmu, meski bukan milikmu, tidak pernah dibiarkan sendiri. Ia dijaga, dituntun, dan diawasi. Tapi hanya mereka yang berhenti merasa memiliki yang akan bisa merasakan lembutnya tuntunan itu. Jadi berhentilah sejenak, letakkan egomu, dengarkan baik-baik. Ada sesuatu dalam dirimu yang sudah lama ingin pulang. Dan hanya Tuhan yang bisa membuka pintu itu. Bab 3, ruh tidak bisa kau kendalikan, tapi bisa kau hargai. Banyak manusia hidup dalam ilusi bahwa dirinya adalah penguasa penuh atas tubuh dan pikirannya. Ia merasa bisa mengatur semuanya, mengendalikan jalan hidupnya, bahkan menentukan takdirnya sendiri. Tapi ruh, ia bukan sesuatu yang bisa dikendalikan seperti mengatur jadwal atau menggenggam benda. Ruh tidak tunduk pada logika manusia. Ia tidak bekerja seperti mesin. Ia tidak bisa dipaksa untuk tenang, tidak bisa diperintah untuk bahagia, dan tidak bisa diatur ritmenya seperti detak jam. Ruh punya jalannya sendiri, dan jalan itu hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melepaskan ego kepemilikan. Engkau bisa melatih ototmu hingga kuat, bisa mengasah pikiranmu hingga tajam, tapi tidak ada latihan fisik yang bisa membuat ruhmu bercahaya jika engkau terus merasa memilikinya. Ruh tidak bercahaya karena usaha duniawi. Ruh bersinar karena dibersihkan dari beban yang bukan miliknya. Iri, dengki, kesombongan, amarah yang tak terkontrol, semua itu bukan bagian dari ruh, tapi kabut yang menutupinya. Saat engkau mulai menyadari bahwa ruhmu bukan milikmu, engkau akan berhenti memaksanya menjadi seperti yang dunia inginkan. Engkau akan mulai mendengarkan, bukan menyuruh. Mulai menunduk, bukan meninggi. Ada banyak orang yang ingin kedamaian batin, tapi mencari di tempat yang salah. Mereka mengejarnya lewat popularitas, kekayaan, pujian, dan pencapaian. Mereka kira jika dunia memuji, maka ruh akan tenang. Tapi tidak. Ruh tidak bisa dibeli dengan suara sorak atau angka di rekening.
Ruh hanya tenang saat dekat dengan pemiliknya. Dan jika engkau menyadari itu lebih awal, engkau akan berhenti mengejar bayangan dan mulai mengejar cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menenangkan, yang membuatmu merasa cukup meski dunia berkata kurang. Saat engkau duduk sendiri dalam sunyi dan hatimu terasa berat tanpa sebab, itulah saat ruhmu sedang bicara. Ia ingin didengarkan, tapi bukan dengan kuping, melainkan dengan keheningan. Ia ingin ditemani, bukan dengan suara bising, tapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa ia bukan bagian dari dunia yang kau lihat. Ia adalah tamu dari langit yang akan kembali ke langit. Maka selama ia masih tinggal dalam dirimu, jangan perlakukan ia seperti budak ambisimu. Perlakukan ia seperti cahaya yang dititipkan oleh Tuhan, dengan lembut, dengan hormat, dengan penuh syukur. Ruhmu bukan benda yang bisa dikunci dalam sistem hidupmu. Ia tidak tunduk pada perintah jam kerja atau logika prestasi. Ia hanya tunduk pada kelembutan hati. Dan jika engkau memperlakukannya dengan penuh penghormatan, engkau akan merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar bertahan atau menang, tapi tentang kembali kepada keheningan yang dulu pernah kita kenal. Kembali kepada Tuhan bukan hanya nanti setelah mati, tapi sekarang dalam setiap tarikan napas yang disadari, dalam setiap sujud yang dihayati, dalam setiap air mata yang mengalir karena rindu. Bab 4. Dunia ini tidak pernah mampu memuaskan ruhmu. Engkau boleh berjalan sejauh mungkin, mengumpulkan apa saja yang dianggap berharga di dunia, gelar, harta, pengakuan, kekuasaan. Tapi akan tiba masanya engkau duduk dalam sepi, memandangi semua pencapaianmu, dan hatimu tetap merasa kosong. Ada kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun yang terlihat oleh mata. Karena yang kosong bukanlah rak-rak rumahmu, tapi kedalaman jiwamu. Dan di sanalah ruhmu bersemayam, menanti disentuh bukan oleh materi, melainkan oleh makna. Dunia ini dirancang untuk memenuhi tubuhmu, tapi bukan ruhmu. Ia tidak memiliki apa-apa yang bisa menenangkan sesuatu yang berasal dari langit. Ruhmu berasal dari tempat yang lebih tinggi dari dunia ini, dan itulah sebabnya ia selalu merasa asing. Engkau bisa berpura-pura bahagia di hadapan manusia, tapi ruhmu tidak bisa dibohongi. Ia tahu persis apa yang membuatnya rindu, dan dunia ini tidak pernah mampu menjawab rindu itu. Engkau mungkin bisa menyibukkan pikiranmu dengan hiburan, mengisi waktumu dengan kesibukan, tapi di sela-sela keheningan, ruhmu akan selalu bertanya, "Kapan aku pulang?" Dan selama engkau mengira rumahmu adalah dunia, engkau akan terus merasa tersesat meski semua jalan telah kau tempuh. Banyak orang merasa lelah bukan karena pekerjaannya, tapi karena jiwanya haus akan sesuatu yang lebih dalam. Ruh tidak hidup dari makanan dan minuman. Ia hidup dari zikir, dari sujud yang khusyuk, dari air mata yang jatuh karena menyebut nama Tuhan. Jika tubuhmu makan 3 kali sehari, maka ruhmu pun perlu diberi makan. Tapi makanannya bukan materi. Ia diberi makan dari keikhlasan, dari keheningan, dari momen-momen ketika engkau menyerah bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa semua ini bukan milikmu, termasuk ruh yang kini ada dalam dirimu. Setiap kesedihan yang datang tiba-tiba, setiap rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan, bisa jadi adalah sinyal dari ruhmu yang sedang gelisah. Ia ingin diingatkan pada asal-usulnya. Ia ingin dibebaskan dari belenggu keakuan dan dunia yang sempit. Ia tidak akan tenang sampai engkau menghadap ke arah yang benar, ke arah langit, ke arah pemilik sejati. Dan saat engkau menengadahkan tanganmu dalam doa yang jujur, disitulah ruhmu mulai merasa kembali ke tempat yang dikenalnya. Tempat di mana ia pernah menjawab, "Benar, engkau adalah Tuhanku." Ruhmu bukan milikmu, dan dunia bukan tempat tinggalnya yang abadi. Maka jangan paksa ruh untuk bahagia dengan apa yang tidak cocok dengannya. Seperti burung yang takkan pernah betah dalam sangkar emas, ruh akan selalu gelisah jika dipenjara dalam nafsu dan kesombongan. Bebaskan ia dengan ketundukan. Tenangkan ia dengan pengakuan bahwa semuanya hanyalah titipan. Dan saat ruh merasa bahwa engkau tidak sedang memilikinya, melainkan menjaganya untuk kembali, maka perlahan ia akan membimbingmu kepada Tuhan 1 langkah lebih dekat dari sebelumnya. Bab 5. Kesadaran, jalan pulang bagi ruh yang tersesat. Seringkali manusia hidup seolah-olah akan hidup selamanya,
Ia mengejar dunia dengan napas yang tak teratur, dengan langkah yang tak pernah berhenti, seakan waktu adalah miliknya dan ruhnya adalah hartanya. Tapi mereka yang merenung akan tahu bahwa hidup ini hanya sebentar, seperti bayangan yang bergerak saat matahari condong ke barat. Ruh meski diam menyaksikan semua itu. Ia melihat bagaimana engkau tergesa, bagaimana engkau lupa, dan bagaimana engkau menyangka semua ini abadi. Padahal ia tahu, detik demi detik hanya mengantarmu kepada perpisahan. Kesadaran adalah anugerah yang paling agung setelah ruh itu sendiri. Dan mereka yang diberi kesadaran sejati adalah mereka yang mulai mendengar suara lembut dari dalam. Suara yang tidak keras tapi dalam. Ia tidak berteriak tapi menusuk. Ia tidak membujuk dengan dunia tapi membimbing kepada ketiadaan. Karena dalam sunyi itulah ruh kembali merasa dirinya bukan pemilik tapi hanya penjaga. Kesadaran tidak datang kepada yang sibuk dengan keramaian. Ia datang kepada hati yang bersedia diam, bersedia jujur, dan bersedia merendah. Ketika engkau menyadari bahwa ruhmu bukan milikmu, engkau akan mulai berhenti menggenggam segalanya dengan kuat. Engkau akan lebih mudah memaafkan karena kau tahu bahwa engkau pun hanya sedang lewat. Engkau akan lebih lembut kepada sesama karena kau sadar bahwa setiap orang membawa ruh yang sama-sama berasal dari langit. Dan engkau akan lebih tenang dalam kehilangan karena apapun yang diambil darimu sesungguhnya bukan milikmu sejak awal, bahkan ruh sekalipun. Inilah titik di mana manusia mulai menjadi hamba, bukan penguasa. Ia berhenti meminta dunia dan mulai meminta ampun. Ruh tidak mencari kehebatan, ia hanya mencari keheningan. Ia ingin ruang di mana ia tidak dibebani oleh ambisi dan kesombongan. Dan saat engkau memberinya ruang itu, dengan zikir yang lembut, dengan istighfar yang jujur, dengan air mata yang engkau biarkan jatuh tanpa malu, maka ruh pun akan tenang. Ia akan berbisik ke dalam hatimu. Teruslah seperti ini. Aku mengenal jalan ini. Ini adalah jalan pulangku. Maka jika hatimu terasa ringan setelah menangis dalam doa, ketahuilah, ruhmu sedang diberi cahaya. Kesadaran itu mahal. Tidak semua orang yang hidup benar-benar sadar. Banyak yang hidup dalam ilusi, kepemilikan dan keakuan, bahkan atas ruhnya sendiri. Tapi engkau, jika sudah sampai pada pemahaman bahwa ruh ini bukan milikmu dan bahwa engkau hanya hamba yang menjaga amanah, maka engkau sedang membuka pintu yang sangat besar, pintu menuju kedekatan dengan Tuhan. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau tidak butuh apapun lagi di dunia ini untuk merasa utuh. Bab 6. Ruh tak akan tenang sampai kau melepaskan keakuan. Ada hal yang menghalangi ruh untuk merasakan kedekatannya dengan Tuhan, dan hal itu bukanlah dunia, bukan juga setan, melainkan dirimu sendiri. Lebih tepatnya, rasa memiliki yang begitu kuat terhadap aku. Perasaan bahwa engkaulah pusat dari segalanya, bahwa engkaulah pemilik dari kesadaran, dari kehendak, bahkan dari ruh itu sendiri. Padahal semakin engkau mengikat ruh dengan tali ego, semakin jauh ia dari sumber cahayanya. Ruh itu halus dan lembut. Ia tidak bisa tumbuh dalam jiwa yang keras, apalagi dalam hati yang penuh klaim, kepemilikan atas sesuatu yang bahkan bukan miliknya. Saat engkau berkata, ini hidupku, ini jalanku, ini pilihanku, maka sadarlah, engkau sedang memenjarakan ruh dalam keangkuhan, padahal ruh tidak pernah bersuara seperti itu. Ruh tidak mengenal keakuan, ruh hanya mengenal penghambaan. Ruh diciptakan bukan untuk berdiri sendiri, tapi untuk tunduk. Tunduk kepada kehendak ilahi, bukan kepada keinginan pribadi. Dan setiap kali ruh merasa dikekang oleh ego dan nafsu dunia, ia gelisah. Ia tidak damai meski tubuhmu tersenyum, tidak tenang meski pikiranmu tampak cerdas. Karena damai tidak lahir dari kemenangan. Damai lahir dari penyerahan. Melepaskan keakuan bukan berarti menjadi lemah. Justru disitulah letak kekuatan sejati. Saat engkau tak lagi bergantung pada kendali palsu atas hidup, engkau akan mulai merasakan kelembutan semesta membimbingmu. Engkau mulai berjalan bukan untuk menang, tapi untuk kembali. Ruh yang dilepaskan dari penjara ego akan menemukan sayapnya, dan sayap ruh bukan untuk terbang ke atas dunia, tapi untuk melayang menuju cahaya ilahi yang pernah menjadi tempat asalnya. Disitulah ruh kembali mengenal dirinya, sebagai hamba, sebagai amanah,
sebagai bukti cinta Tuhan dalam dirimu. Bayangkan betapa sunyinya hidup jika engkau merasa harus mengatur segalanya sendiri. Engkau menyangka semuanya tergantung padamu, bahwa keberhasilan, keselamatan, bahkan ketenangan ruh bergantung pada keputusanmu. Tapi ketika engkau menyadari bahwa ruh ini pun bukan milikmu, maka beban itu pun lepas. Engkau tidak harus sempurna, engkau hanya harus jujur kepada Tuhan. Engkau tidak harus menang, engkau hanya harus pulang. Dan ruh yang tidak lagi diikat oleh rasa memiliki akan merasa ringan. Dan dalam ringan itu, ia akan terbang menuju rahmat Tuhan. Dan saat engkau berada dalam titik itu, titik di mana kau tidak lagi merasa sebagai penguasa atas ruhmu sendiri, maka engkau akan mengenal keheningan yang sesungguhnya. Bukan keheningan karena tak ada suara, tapi keheningan karena semua yang palsu telah kau lepaskan. Ruhmu bukan milikmu, dan saat engkau ikhlas menerimanya, engkau akan menyatu dengan kebenaran paling murni, bahwa engkau adalah miliknya sepenuhnya selamanya. Dan ruh yang tahu siapa pemiliknya tak akan pernah merasa tersesat lagi. Bab 7, ruh yang bersih akan menuntunmu kembali kepada Tuhan. Ada ruh yang gelisah dan ada ruh yang tenang. Gelisah karena dunia terlalu dipeluk erat, dan tenang karena dunia telah dilepas dengan ikhlas. Engkau bisa merasakannya dalam dirimu sendiri. Saat semua tampak baik-baik saja di luar, tapi hatimu bergejolak tanpa sebab, itulah ruh yang sedang berontak karena dijauhkan dari cahaya. Sebaliknya, ada pula saat ketika engkau dikelilingi kesulitan, namun hatimu merasa damai. Itulah ruh yang mulai bersih dan kembali merasakan kehadiran Tuhan di setiap helaan napasmu. Ruh yang bersih bukan ruh yang bebas masalah, tapi ruh yang tahu kemana ia menuju dan kepada siapa ia akan kembali. Pembersihan ruh bukan dengan mencuci tubuh atau mengubah gaya hidup semata. Ia dimulai dari membenahi niat dan mengakui bahwa kita bukan pemilik dari apapun, bahkan terhadap ruh kita sendiri. Ruh yang merasa dimiliki akan memberontak, tapi ruh yang merasa dijaga untuk Tuhan akan tenang dan lembut. Ia akan menjadi cahaya yang menuntun langkahmu, bukan beban yang kau pikul. Maka bukalah ruang dalam dirimu untuk kejujuran, untuk pertobatan, untuk doa yang jujur, yang tidak dibumbui ambisi, tapi penuh permohonan agar dituntun kembali kepada pemilik sejati. Tak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan ruh yang telah dituntun oleh Tuhan. Sebab ruh yang bersih akan mengenali suara Tuhannya. Sebagaimana benih mengenali arah cahaya matahari. Ia akan mencari arah sujud, bukan arah dunia. Ia akan tenang bukan karena memiliki segalanya, tapi karena telah menyerahkan segalanya. Bahkan dalam kehilangan dan kegagalan pun, ruh seperti ini tidak merasa runtuh. Karena ia telah tahu bahwa semua hanyalah peran sesaat dalam panggung dunia. Yang hakiki hanyalah kembali ke asal, kembali kepada pemilik yang menciptakannya dari cahaya dan kasih sayang. Ruh yang bersih akan menjadi pemandumu. Ia akan membisikkan jalan dalam diam. Ia tidak berteriak, tapi kehadirannya akan terasa. Ia akan membuatmu enggan bermaksiat, membuatmu mudah menangis dalam sujud, membuatmu rindu kepada tempat yang belum pernah kau lihat, tapi ruhmu pernah kenal, hadirat Tuhan. Dan semakin engkau membersihkan ruh itu dengan zikir, dengan istighfar, dengan pengakuan bahwa engkau hanyalah hamba, semakin terang ia bercahaya. Dan cahaya itu akan menembus kabut egomu, membelah dinding pikiranmu, dan membimbingmu menuju satu arah, Allah. Maka jangan abaikan panggilan halus itu. Ketika engkau mulai menangis saat mendengar ayat suci, ketika dadamu terasa sesak saat lalai beribadah, ketika hatimu tiba-tiba gemetar karena merasa jauh dari Tuhan, itulah ruh yang mulai bersih dan sedang mengetuk pintu hatimu. Bukalah pintu itu. Buka dengan rendah hati, bukan dengan kebanggaan. Karena ruhmu tahu kemana ia harus pulang. Dan engkau hanya perlu satu hal, bersedia dituntun oleh sesuatu yang sejak awal bukan milikmu, tapi yang telah lama mencintaimu dalam diam. Bab 8, ruh adalah titipan yang akan diambil kembali. Tak ada yang kekal dalam genggaman kita, bahkan tangan ini yang hari ini mampu menggenggam dan membela diri, suatu hari nanti akan melemah, gemetar, dan akhirnya berhenti bergerak.
Lalu bagaimana dengan ruh? Ia pun tidak tinggal selamanya dalam jasad. Ruh adalah titipan. Titipan yang pasti akan diambil kembali. Tapi sayangnya, banyak manusia hidup seolah-olah ruh itu adalah miliknya. Ia merasa bisa mempergunakan hidup semaunya. Merasa punya kendali penuh atas waktunya. Padahal seluruh hidup ini, dari napas pertama sampai hembusan terakhir, adalah karunia yang bisa ditarik kapan saja, tanpa pemberitahuan. Tidak ada yang tahu kapan ruh itu akan kembali dipanggil. Tak ada sinyal, tak ada pesan khusus, tak ada kontrak yang bisa ditawar. Dan karena itulah, menyadari bahwa ruh ini adalah titipan, akan membuatmu hidup dengan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Bukan takut secara berlebihan, tapi sadar sepenuhnya bahwa hidup ini bukan untuk disia-siakan. Ruhmu bukan alat untuk memuaskan dunia, tapi jembatan yang membawamu menuju akhirat. Maka pertanyaan besarnya bukanlah apa yang sudah kau miliki, melainkan apa yang sudah kau siapkan saat ruh ini kembali kepada Tuhannya. Setiap hari yang engkau jalani adalah satu hari lebih dekat kepada saat pengembalian itu. Mungkin tubuhmu masih kuat, pikiranmu masih cemerlang, tapi ruh tahu kapan ia harus pergi. Dan saat waktu itu tiba, tidak ada yang bisa menundanya walau sesaat. Ruh yang dipenuhi oleh cinta dunia akan sulit kembali dengan tenang karena terlalu banyak ikatan yang belum dilepas. Tapi ruh yang sejak awal sadar bahwa ia bukan milik diri sendiri, ia akan kembali seperti dedaunan yang jatuh lembut, seperti cahaya yang kembali kepada matahari, tenang, tanpa beban. Maka dari itu, jangan hidup seolah-olah ruhmu akan bersamamu selamanya. Jangan tunggu tua untuk menyadari bahwa ini hanyalah perjalanan singkat. Hidup dengan ruh yang dititipkan adalah hidup yang selalu bersyukur dan waspada. Bersyukur karena setiap napas adalah anugerah. Waspada karena setiap detik bisa jadi detik terakhir. Orang bijak bukanlah orang yang tahu banyak, tapi yang tahu bahwa ruhnya bukan miliknya. Ia menjaganya seperti menjaga sesuatu yang sangat berharga, karena ia sadar titipan yang baik akan dikembalikan dalam keadaan mulia. Dan pada akhirnya, saat ruh itu diambil, semoga ia diambil dalam keadaan ridha dan diridai. Bukan karena panjangnya umur atau banyaknya amal, tapi karena sepanjang hidupnya ia dijaga dengan keikhlasan. Ruh yang pernah dijaga dengan jujur akan disambut dengan kelembutan oleh pemiliknya. Ia tidak akan merasa asing, karena ia telah lama merindukan saat itu. Maka jangan tunda untuk memperlakukan ruhmu dengan hormat, sebab ia bukan hanya bagian dari dirimu, ia adalah utusan Tuhan dalam ragamu. Dan seperti semua utusan, ia pasti akan dipanggil pulang. Bab 9. Ruh yang tenang akan disambut dengan panggilan cinta. Dalam Al-Quran, Tuhan menyampaikan panggilan yang sangat lembut dan indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu bukan sekadar ayat, tapi janji. Sebuah panggilan terakhir yang tidak akan pernah salah alamat jika ruh yang kau jaga selama hidup ini tetap dalam keadaan suci dan tunduk. Ruh yang tenang bukan berarti ruh yang tak pernah goyah, tapi ruh yang tahu kemana harus pulang setelah badai dunia reda. Ia telah belajar untuk tidak menggenggam dunia terlalu erat, dan karena itu ia bisa kembali dengan damai. Ruh yang tenang tidak dibentuk oleh keberhasilan, tetapi oleh keikhlasan. Ia tidak dihasilkan dari status sosial atau pengakuan, tetapi dari kerendahan hati yang dalam. Ia mungkin pernah jatuh, pernah lalai, pernah tersesat, tapi ia selalu kembali, selalu mengetuk pintu Tuhan dengan air mata dan harapan. Ruh seperti ini tahu bahwa dunia bukan rumahnya. Ia hanya lewat, dan selama di sini, ia tak ingin mengotori cahayanya. Dan ketika waktu berpulang tiba, ia tidak melawan. Ia menyambutnya sebagaimana seorang musafir yang akhirnya dipanggil pulang oleh sang kekasih. Bayangkan betapa indahnya saat ruh itu dijemput bukan oleh ketakutan, tapi oleh cinta. Bukan oleh penyesalan, tapi oleh ketenangan. Dan semua itu dimulai bukan di akhir hayat, tapi dari kesadaran yang engkau pupuk sejak sekarang. Ruh tidak menjadi tenang tiba-tiba. Ia dilatih, dibersihkan, dituntun, hari demi hari, sujud demi sujud, doa demi doa. Dan semakin ruh itu sadar bahwa ia bukan milikmu,
semakin ia tunduk kepada pemiliknya. Dan dalam tunduk itulah lahir ketenangan. Ketika dunia kehilangan daya tariknya, dan yang tertinggal hanyalah kerinduan kepada Tuhan. Ruh yang telah mencapai ketenangan bukan hanya akan tenang saat mati, tapi sudah tenang bahkan saat hidup. Ia tidak terguncang oleh kehilangan, tidak gelisah karena kekurangan, dan tidak angkuh saat diberi kelebihan. Karena ia tahu semuanya hanyalah perantara. Ia tidak hidup untuk menimbun dunia, tapi untuk menyiapkan pertemuan. Ia mencintai hidup, tapi tidak menggenggamnya terlalu erat. Dan justru karena itu, hidup menjadi lebih bermakna. Setiap napas adalah langkah menuju pulang. Setiap amal adalah bekal untuk disambut dengan senyuman oleh Tuhan. Maka jika engkau ingin dipanggil dengan panggilan cinta itu, mulailah dari sekarang. Jaga rohmu seperti engkau menjaga surat yang sangat berharga, karena suatu saat surat itu akan dibaca oleh pemiliknya. Rawat ia dengan jujur, dengan suci, dengan penuh kehormatan. Jangan kotori ia dengan kesombongan bahwa ia milikmu. Sebab hanya ruh yang kembali dalam keadaan sadar, bersih dan tenang, yang akan dipanggil dengan lembut, masuklah ke dalam surgaku. Bab 10, ruhmu akan bersaksi tentang siapa yang kau sembah. Ketika semua telah tiada dan tubuhmu telah menjadi tanah, hanya satu bagian darimu yang tetap membawa cerita, yaitu ruhmu. Bukan lisannya, bukan tangannya, bukan wajahnya yang dikenali orang-orang semasa hidup. Tapi ruh, ia akan bersaksi, bukan dengan kebohongan, tapi dengan kejujuran yang tak bisa ditolak. Ia akan bersaksi tentang siapa yang kau sembah selama hidupmu. Apakah engkau menyembah Tuhanmu atau menyembah dirimu sendiri dalam bentuk ambisi, ego, dan kenikmatan dunia? Ruh menyimpan rekaman paling jujur dari seluruh perjalanan batinmu. Dan saat waktunya tiba, semua itu akan dibacakan kembali di hadapan Dia yang menitipkannya. Engkau boleh menipu manusia, berpura-pura dalam amal, memoles citra diri dengan kata-kata manis dan tampilan religius. Tapi ruh tidak pernah bisa dibohongi. Ia mengenal getaran kejujuran dan ia pun mengerti rasa takut yang palsu. Ruh tahu ketika engkau bersujud karena cinta atau karena paksaan budaya. Ruh tahu ketika engkau berdoa dengan hati atau hanya dengan lisan yang kosong. Maka sebelum ruh itu berbicara di hadapan Tuhan, biarlah engkau mengajaknya bicara sekarang. Dengan kejujuran yang paling dalam. Sudahkah aku menjagamu dengan baik, wahai ruh yang dititipkan padaku? Ruh bukan hanya saksi, ia juga adalah utusan. Ia membawa cahaya dari langit untuk menerangi jalanmu di bumi. Tapi jika cahayanya kau padamkan dengan kelalaian, maka ruh pun akan menjadi lemah. Bukan karena Tuhan melemahkannya, tapi karena engkau sendiri menjauhkannya dari sumber kekuatannya. Ruh seperti api kecil yang harus dijaga dari angin sombong, dari debu keangkuhan, dari air dosa yang terus-menerus ditumpahkan tanpa taubat. Dan jika ruh telah redup, engkau akan merasakannya. Hidup terasa gelap meski lampu menyala terang. Namun harapan selalu terbuka bagi ruh yang ingin kembali. Tidak ada ruh yang terlalu jauh untuk diselamatkan selama ia mau tunduk kembali kepada pemiliknya. Dan engkau sebagai penjaga sementara dari ruh itu bisa memilih hari ini untuk memulainya. Mulailah dengan doa yang jujur, dengan pengakuan yang rendah hati, dengan zikir yang pelan tapi dalam. Biarkan ruh itu kembali bersinar, bukan demi dunia, tapi demi pertemuan yang pasti dengan Tuhan. Engkau tidak membawa apapun kelak kecuali ruh yang kau rawat selama hidup. Maka rawatlah ia dengan kebaikan, dengan penghambaan, dan dengan cinta yang murni. Dan pada akhirnya jika ruh itu bersaksi bahwa engkau telah menjaganya dengan tulus, maka engkau akan menjadi salah satu dari sedikit hamba yang pulang dengan wajah bercahaya. Engkau tidak akan takut mati karena engkau tahu bahwa ruhmu bukan milikmu dan bahwa engkau telah mengembalikannya dalam keadaan yang ia sukai. Maka jangan tunda lagi, waktu terus berjalan. Setiap napas adalah undangan untuk pulang. Setiap denyut jantung adalah pertanda bahwa ruh itu masih bersamamu, menunggu untuk disadari, untuk dikenali, dan untuk dikembalikan kepada pemilik sejati dengan penuh cinta. Sahabatku yang sedang mencari makna, kita telah berjalan bersama, menapaki lorong-lorong batin, dan membuka tabir tentang ruh yang bukan milik kita.
Semoga setiap kata yang terucap menjadi lentera kecil dalam perjalanan jiwamu menuju pemilik sejati. Ingatlah, engkau tidak sendirian. Tuhan senantiasa dekat, lebih dekat dari apapun yang pernah kau sangka. Dan selama ruh masih bersemayam dalam tubuhmu, berarti pintu untuk kembali selalu terbuka. Aku doakan engkau, semoga hatimu dilembutkan untuk menerima kebenaran. Semoga ruhmu dijaga dalam cahaya dan ketaatan. Semoga hidupmu dipenuhi kedamaian, dan kematianmu menjadi awal dari pertemuan yang indah dengannya. Dan semoga engkau termasuk hamba yang dipanggil dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan cahaya ini berhenti padamu. Bagikanlah, dan biarlah ia menjadi sebab kebaikan yang terus mengalir, bahkan setelah kita tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.